Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikah Kuratuaini Rafilah dengan NIM 11970300001. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang materi mekanika lanjut yang telah saya pelajari selama 1 semester ini, di mana bahasan yang akan saya bahas berupa materi tentang pertama, nanti kita akan membahas koordinat umum, kemudian ada juga nanti gaya umum, terus persamaan Lagrange, prinsip variasi Lagrange, kemudian ada persamaan Hamilton dan kurung Poisson. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan coba untuk menjelaskan sedikit tentang koordinat umum, di mana koordinat umum ini bisa kita simbolkan dengan Kn. Nah, biasanya pada bahasan kita memiliki banyak koordinat, diantaranya ada koordinat kartesian, koordinat bola, koordinat silinder atau polar, dan masih banyak lagi. Nah, misal di sini saya akan beri contoh sebuah koordinat kartesian di mana kita menggambarkan koordinat kartesian dalam 3 dimensi, yaitu terdapat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di sini ada sebuah benda. Bendanya terdapat di sini. Kemudian apabila kita ingin mengetahui posisi dari si A ini, maka kita bisa untuk menarik sebuah garis ke X, ke Y, dan sebuah transformasi hingga ia memiliki garis ke Z juga. Nah, pada kartesian ini kita bisa beri nilai berupa R vektor, R topi sama dengan 2i plus 3j plus 5k. Nah, apabila kita ingin mengubahnya dalam koordinat umum, maka kita bisa ubah dengan R topi sama dengan 2q1 plus 3q2 plus 5q3. Nah, untuk koordinat bola biasanya kita berupa bentuk R, theta, dan V. Nah, apabila kita buat sebuah koordinat silinder dengan R, theta, Z, Z, maka di sini kita bisa memberi sebuah gambar. Terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, benda berada pada titik A ini. Kemudian kita bisa tarik. Nah, maka garis ini merupakan garis R-nya. Nah, kemudian antara garis A ini dengan X, maka ini kita sebut dengan sudut tetanya. Nah, bagaimana kita mengetahui nilai dari X dan Y ini? Maka kita bisa menuliskannya X sama dengan R cos theta. Untuk Y-nya dengan R sin theta, dan Z-nya itu sama dengan Z. Nah, kemudian apabila kita simpulkan dalam sebuah tabel, misal di sini kita membuat koordinat. Di sini saya mencontohkannya 2.
yaitu koordinat kartesian umum. Misal pada koordinat kartesian ada berupa variabel x, y, dan z. Nah, maka apabila pada koordinat umum, kita bisa menuliskannya Q1, Q2, dan Q3. Dengan jumlah partikel ini kan 1, 1, 1. Berarti jumlah partikelnya juga ada 1. Nah, apabila kita ingin mengetahui bagaimana dengan partikel yang banyak, misal contohnya ada 2 partikel. Misal di sini untuk kartesian itu ada x1, x2, y1, y2, z1, z2. Maka di sini pada koordinat umum kita bisa menuliskannya Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 dengan jumlah partikel ini ada 2. Nah, apabila ada 3, maka ia akan menjadi x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3. Dan koordinat umumnya juga akan berubah menjadi Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9. Nah, ini untuk jumlah partikelnya ada 3. Nah, pada sebuah partikel, ia juga akan mengalami sebuah perpindahan, di mana misal di sini saya beri contoh sebuah koordinat kartesian 3 dimensi, di mana terdapat titik A, kemudian ia berpindah ke titik B. Nah, maka perpindahan ini dapat kita tuliskan. Misal apabila sumbu X, maka X ini akan berubah menjadi delta X. Nah, apabila Y akan berubah menjadi delta Y, dan Z pun akan berubah menjadi delta Z. Nah, kemudian apabila nilai dari X-nya ini banyak, misal X1, ia juga akan berubah, bisa kita tuliskan menjadi delta X1. Kemudian apabila Q1, berarti ia bisa berubah menjadi delta Q1. Nah, kemudian perubahan dalam koordinat umum ini yang awalnya berbentuk Q1, Q2, Q3, dia juga bisa berubah menjadi delta Q1, delta Q2, delta Q3, seperti ini. Kemudian sehingga apabila kita ingin menuliskan dalam koordinat kartesian, berarti fungsi dari si X ini akan berupa bentuk fungsi dari Q1, Q2, dan Q3. Begitupun sama dengan Y-nya juga, Y-nya akan berubah bentuk fungsinya akan Q1, Q2, dan Q3, dan Z itu fungsi dari Q1, Q2, dan Q3 juga. Nah, sehingga dari kartesian ini bisa kita ambil delta X-nya juga, delta Y, dan delta Z-nya. Misal delta X1 itu sama dengan do X per do Q1, delta Q1, ditambah do X per do Q2, delta Q2, ditambah do X per do Q3, delta Q3. Sama halnya dengan apabila kita ambil delta Y-nya, maka delta Y1 sama dengan delta Y per delta Q1
do Y per do Q1 delta Q1 ditambah do Y per do Q2 delta Q2 ditambah do Y per do Q3 ditambah dikali delta Q3. Nah, kemudian dari sini kita dapat memberi keterangan bahwa I itu merupakan indeks kartesian dan K merupakan indeks koordinat umum. Nah, maka dari sini kita dapat nanti terdapat proses penjumlahan dengan bentuk do X1 do XI sama dengan sigma K sama dengan 1 dari K sama dengan 1 sampai N do X1 do XI per do QK delta QK. Nah, kemudian apabila delta YI, maka ia akan menjadi sigma K sama dengan 1 N delta YI per delta QK dikali delta QK. Nah, kemudian untuk delta ZI, maka ia akan sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N do ZI per do QK delta QK. Nah, untuk bahasan dari koordinat umum dan perubahannya cukup sekian. Nanti kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, setelah kita tadi membahas tentang koordinat umum, sekarang saya akan coba untuk menjelaskan tentang gaya umum, di mana dalam koordinat kartesian istilah gaya dapat kita tuliskan dalam misal dalam bentuk hukum Newton, di mana sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian nilai A ini itu sama dengan percepatan, di mana kita dapat ubah menjadi dv per dt, di mana dv per dt ini merupakan kecepatan terhadap waktu, maka ia akan bisa kita ubah menjadi sigma F sama dengan M dikali dv per dt. Nah, nilai dari dv per dt ini bisa kita ubah lagi menjadi posisi terhadap waktu, di mana nilai V ini bisa kita ubah menjadi posisi terhadap waktu dengan dx per dt per t. Maka untuk Q-nya kita dapat tuliskan d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, ini merupakan tidak lain adalah nilai dari A ini yang telah kita ubah. Maka kita dapat simpulkan bahwa sigma F sama dengan M dikali d kuadrat x per dt kuadrat ini merupakan gaya dalam bentuk koordinat kartesian. Nah, ini merupakan bentuk gaya dalam koordinat kartesian. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui untuk gaya umum? Nah, dalam menggambarkan sebuah posisi benda, kita dapat tuliskan
R vektor itu merupakan fungsi dari X, Y, X, Y, Z. Nah, apabila dalam bentuk koordinat umum, maka nilai dari posisi suatu benda itu kita dapat tuliskan dalam bentuk R vektor merupakan fungsi dari Q1, Q2, Q3, dan seterusnya sampai dengan Qn. Nah, dari perubahan dari posisi ini kita juga dapat merubahnya. Misal perubahannya juga dapat kita tuliskan dalam bentuk delta R vektor sama dengan delta R per delta Q1 do R per do Q1 delta Q1 ditambah do R per do Q2 delta Q2 ditambah do R per do Q3 ditambah delta Q3 sampai seterusnya sampai dengan delta R per delta Qn do Qn dikali delta Qn. Nah, maka dari bentuk perubahan ini kita dapat sederhanakan dalam bentuk delta Ri sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N delta Ri per delta Qk do Ri per do Qk dikali delta Qk. Nah, bentuk ini merupakan perubahan dalam notasi sigma. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai dari gaya umum, kita dapat membahas terlebih dahulu tentang usaha, di mana persamaan dari usaha itu merupakan W sama dengan F vektor dikali S vektor. Nah, S ini juga sama dengan posisi, maka kita dapat merubahnya menjadi F vektor dikali R vektor. Nah, apabila usaha yang ingin kita ketahui itu berupa sebagian partikel, maka nilai dari usaha ini bisa kita ubah menjadi delta W sama dengan F dikali delta R. Nah, kenapa ini ada I? Apabila ada I, maka seperti tadi, I itu menunjukkan indeks kartesiannya, maka I ini menunjukkan partikel keberapanya. Nah, setelah itu dari bentuk usaha sebagian ini, maka kita juga dapat menulisnya dalam bentuk notasi sigma, di mana delta Wi sama dengan Fi sigma K sama dengan 1 N delta Ri per delta Qk do Ri per do Qk delta Qk. Nah, dari sini kita bisa ubah juga menjadi W sama dengan sigma dari I sampai N delta Wi sama dengan sigma dari I sampai N Fi vektor sigma K sama dengan 1 sampai N do Ri per do Qk dikali delta Qk.
Nah, dari sini kita dapat ubah. Nah, kita pindah ke sini. Kita bisa menyatukan sigmanya menjadi sigma dari K sama dengan 1 sampai N. Kemudian sigma dari I sampai N. Fi vektor do Ri per do Qk delta Qk. Nah, nilai dari persamaan ini yang saya beri kotak, ini merupakan bentuk dari gaya umumnya. Dengan lambang gaya umum ini kita bisa tuliskan dalam bentuk Ki besar. Nah, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa gaya umumnya sama dengan Qk sama dengan sigma dari I sampai N Fi do Ri per do Qk. Nah, bentuk dari usaha ini juga kita bisa ubah. Ini kan tadi delta I dari I sampai N itu merupakan Fi do Ri per do Qk, ini merupakan bentuk dari gaya umumnya, maka kita dapat tuliskan W sama dengan sigma dari K sampai dengan 0 sampai N Qk delta Qk. Nah, ini merupakan usaha total yang dapat kita ubah. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan tentang gaya umumnya. Mungkin nanti saya akan lanjut tentang materi selanjutnya. Baik, saya akan lanjutkan untuk bahasan yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang persamaan dinamika atau persamaan gerak. Nah, di sini kita akan mencari atau menggunakan sebuah persamaan dinamika atau persamaan gerak yang nantinya dapat kita gunakan untuk mencari suatu persamaan gerak. Nah, dalam koordinat kartesian, posisi dalam koordinat kartesian itu dapat kita tuliskan dengan R vektor sama dengan R vektor fungsi dari X, Y, Z, X1, Y1, Z1. Sedangkan dalam koordinat umum kita dapat mewakilkannya dengan fungsi R vektor merupakan fungsi dari Q1, Q2, Q3, Q4 sampai dengan seterusnya sampai dengan Qn. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa suatu persamaan dinamika itu berhubungan dengan waktu. Maka di sini kita dapat menambahkan variabel T yang melambangkan waktu. Nah, maka untuk apabila kita tuliskan dalam dr vektor sama dengan do R per do Q1 dQ1 ditambah do R per do Q2 dQ2 ditambah do R per do Q3 dQ3. Nah, bagian ini juga kita dapat menuliskannya dengan waktu dengan ditambah do R per do Qk dQk ditambah do R per do T dikali dt. Nah, persamaan ini dapat kita sederhanakan lagi dalam bentuk penjumlahan.
dengan dr sama dengan sigma K1 do R per do K dQ ditambah do R per dt dikali dt. Nah, nilai dari do R per dt do R per do T dikali dt ini tidak lain dan tidak bukan kita ambil dari sini. Nah, apabila kita ingin menunjukkannya dalam variabel banyak, maka kita dapat menambahkan simbol i pada persamaan ini sehingga kita dapat menuliskannya DRI sama dengan sigma K sama dengan 1 do RI per do K dQ ditambah do RI per dt dt. Dengan I ini merupakan partikel untuk posisi keberapa. Nah, selanjutnya apabila dari bentuk persamaan ini kita diferensialkan, maka di sini nanti akan ada per dt. Nah, di sini juga nanti ada dt dan dt sehingga kita dapat mengubahnya dalam bentuk persamaan dRi per dt sama dengan sigma K do RI per do K dQ per dt. Nah, ditambah do RI per dt dt per dt. Nah, nilai dari dt per dt ini tidak lain dan tidak bukan yaitu sama dengan 1. Kemudian untuk do K per dt ini merupakan bentuk lain dari K dot, di mana dot ini merupakan ciri diferensial. Dia diturunkan 1 kali apabila terdapat 2 seperti ini misalnya double dot, maka dia diferensialkan 2 kali. Nah, bentuk ini juga do RI per dt kita bisa melambangkannya juga sama dengan RI dot. Nah, sehingga persamaan ini bisa kita tulis ulang menjadi RI dot sama dengan sigma K DRI per dQ K dot ditambah DRI per dt. Nah, apabila persamaan ini kita turunkan lagi, maka ia akan berubah menjadi misal kita turunkan terhadap do K dot maka sama dengan sigma K do RI per do K dikali do K dot per do K ditambah do per do K DRI per dt. Nah, nilai dari persamaan ini pada ruas ini yaitu tidak lain adalah sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada variabel do K dotnya. Sehingga kita dapat tuliskan do RI dot per do K dot sama dengan sigma do RI per do K. Nah, ini merupakan persamaan pertama yang kita dapatkan. Kemudian kita bisa coba lanjutkan dengan menggunakan prinsip D'Alembert, di mana formulasi awal yang dapat kita tuliskan, prinsip awal dari D'Alembert ini dapat kita tuliskan yaitu sigma W sama dengan delta W sama dengan sigma I dikali Fi vektor dikurangi Mi Ri double dot dikali Ri sama dengan 0.
Nah, nilai delta RI ini telah kita dapatkan, yaitu nilai delta RI itu sama dengan delta RI per delta Kika, do RI per do Kika delta Kika. Nah, sehingga kita dapat, dari persamaan ini kita dapat rubah menjadi sigma I dikali Fi min Mi Ri double dot dikali sigma K do Ri per do Kika delta Kika sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita dapat kalikan ke dalam kurung, maka kita dapat tuliskan sigma I Fi sigma K delta Ri per delta do Ri per do Kika delta Kika dikurangi sigma I Mi Ri double dot sigma K do Ri per do Kika delta Kika sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa gabungkan indeks yang sama. Misal ini sigma, 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 berarti kita bisa gabungkan sigma K, sigma I, Fi, do Ri per do Kika delta Kika dikurangi sigma K, sigma I, Mi Ri double dot do Ri per do Kika delta Kika sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat bentuk ini merupakan tidak lain adalah bentuk gaya umum yang kita telah dapat, yang telah kita turunkan tadi. Kemudian kita akan coba merubah terlebih dahulu bentuk Ri double dot do Ri per do Kika ini dalam bentuk lain. Misal ini sama dengan D per dt Ri dot do Ri per do Kika. Nah, masalahnya apabila kita ubah nilai ini akan sama atau tidak, maka kita coba tuliskan terlebih dahulu D per dt dikali Ri dot do Ri per do Kika sama dengan Ri double dot do Ri per do Kika ditambah Ri dot dt D per dt do Ri per do Kika. Nah, nilai ini bisa kita ubah lagi. Kita sederhanakan, maka ini akan menjadi Ri double dot delta Ri per do Ri per do Kika ditambah Ri dot do Ri dot per do Kika. Nah, dari bentuk persamaan ini kita dapat lihat bahwa Ri double dot ini sama do Ri per do Kika ini juga ada. Nah, hanya bedanya ini ada tambahan lebih banyak, yaitu ada Ri dot do Ri dot per do Kika. Maka untuk menyelesaikannya kita dapat menguranginya dengan Ri dot do Ri dot per do Kika. Maka dengan ini kita dapat menuliskannya secara sementara, yaitu
sigma K Kika ini merupakan ini gaya umum. Kika, delta Kika dikurangi sigma K, sigma I, MI. Nah, ini kita akan rubah lagi menjadi D per DT dikali RI dot, do RI dot per do Kika dot dikurangi RI dot delta RI dot per do Kika dot dikali delta Kika sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan ini dan ini kita akan coba ubah menjadi bentuk lain, misal setengah do per do Kika dot dikali RI dot dikuadratkan. Nah, apabila kita ubah bentuk ini, kita tulis ulang, maka bentuk ini hasilnya akan sama. Maka hasilnya akan sama. Kemudian yang ini juga kita ubah, maka bentuknya akan menjadi setengah do per do Kika dikali RI dot dikuadratkan. Sehingga dari persamaan ini kita dapat menuliskan kembali sigma K Kika delta Kika dikurangi sigma K, sigma I, MI, D per DT dikali setengah do per do Kika dot dikali RI dot dikuadratkan ditambah sigma K, sigma I, MI setengah do per do Kika RI dot dikuadratkan sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita bisa sederhanakan. Di sini terdapat variabel sigma Kika, di sini juga ada sigma Kika, di sini ada MI, dan di sini juga ada setengah, dan juga ada setengah. Maka kita dapat keluarkan, sehingga menjadi delta Kika, sigma K, Kika per dikali delta Kika, dikurangi sigma K, sigma I, dikali setengah MI dikali, nah ini kita dapat beri kurung D per DT dikali do RI dot dikuadratkan per do Kika dot dikurangi do RI dot per do Kika dikali delta Kika sama dengan 0. Nah, nilai dari RI dot ini tidak lain dan tidak bukan itu merupakan kecepatan. Maka persamaan ini dapat kita ubah juga menjadi sigma K Kika delta Kika dikurangi sigma K sigma I dikali setengah MI dikali D per DT do FI kuadrat per do Kika dot dikurangi do FI kuadrat per do Kika dikali delta Kika sama dengan 0. Nah, nilai V ini juga bisa kita keluarkan sehingga nilainya akan berubah menjadi, ini harusnya ada kuadrat, setengah MI FI kuadrat sama dengan ini tidak lain yaitu merupakan energi kinetik, atau dalam mekanika lanjut kita dapat melambangkannya dengan T. Nah, I ini bisa kita hapus, kita tambahkan juga variabel sigma. Kita tuliskan juga sigma I, maka ini setengah MV kuadrat sama dengan T. Nah, kemudian kita dapat ubah, karena ini sama dengan T, maka
sigma K delta K dikurangi sigma K, ini kan sigma I setengah MV-nya udah menjadi T, maka kita masukkan saja, maka dikali D per dt, do T per do K dot dikurangi do T per do K dikali delta K sama dengan 0. Nah, kita gabungkan delta K-nya. Ini kan ada delta K dan juga ada delta K, maka kita bisa gabungkan. Maka persamaannya dapat kita tuliskan sigma K, kita beri kurung, K dikurangi D per dt dikali do T per do K dot dikurangi do T per do K. Ini harusnya do K. Mungkin saya salah tulis. Nah, harusnya do T per do K dikali delta K sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat asumsikan bahwa nilai dari ini ada kemungkinan itu akan 0, tapi ini tidak ya. Maka dari itu kita dapat menuliskannya K dikurangi D per dt do T per do K dot dikurangi do T per do K sama dengan 0. Nah, persamaan ini merupakan gaya umum atau bentuk konservatifnya, di mana gayanya tergantung pada hasil akhir dan awal, tidak tergantung pada lintasan yang dilaluinya. Nah, dalam konservatif, maka gaya umumnya kita ini K-nya ini berubah menjadi sigma min sigma I do VI per do K. Maka tidak lain K sama dengan min do V per do K. Maka bentuk ini, nah bentuk dari ini yang sama ini harusnya ada dot. Kita dapat merubahnya, maka min do V per do K sama dengan D per dt dikali do T per do K dot min dt per do K. Nah, nilai ini kita dapat pindah ruaskan, berarti ini sama dengan 0 sama dengan D per dt dikali do T per do K dot min dt per do K ditambah do V per do K. Nah, hasil ini kita bisa ubah, kita bisa keluarkan, maka hasilnya akan min do per do K T dikurangi V, di mana T ini merupakan energi kinetiknya dan V ini merupakan energi potensialnya. Nah, T min V ini tidak lain yaitu merupakan fungsi Lagrange yang biasanya kita lambangkan dengan L. Nah, maka ini bisa dapat kita ubah lagi menjadi 0 sama dengan D per dt dikali do T per do K dot min do L per do K. Nah, bentuk ini juga bisa kita ubah menjadi D per dt dikali dt do T per do K dot, ini kenapa ketinggalan ya dotnya, dikurangi do V per do K dikurangi do L per do K.
Nah, nilai dari ini tadi kan sama dengan, nah yang ini T min V itu sama dengan nilai dari fungsi Lagrange-nya. Sehingga bentuk ini juga dapat kita ubah menjadi 0 sama dengan D per dt dikali, di sini 0 sama dengan D per dt dikali do L per do K dot dikurangi do L per do K. Nah, bentuk ini tidak lain yaitu merupakan persamaan Lagrange dalam sistem konservatif. Dengan fungsi Lagrange-nya yaitu L sama dengan T min V. T-nya itu merupakan energi kinetik dan V-nya itu merupakan energi potensial. Mungkin untuk pembahasan persamaan dinamika cukup sekian, kita akan bahas ke pembahasan selanjutnya. Nah, baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai prinsip variasi Lagrange. Nah, untuk formulasi prinsip variasi Lagrange ini dapat kita tuliskan dengan integral T1 sampai T2 L dikali dt. Nah, L ini merupakan fungsi Lagrange di mana kita sudah dapatkan yaitu L sama dengan T dikurangi V, di mana T-nya energi kinetik, V-nya energi potensial, sehingga kita bisa menuliskannya setengah mv kuadrat dikurangi mgh, di mana V ini merupakan bentuk lain dari X dot, dan H ini kita bisa tuliskan X. Maka setengah M X dot kuadrat dikurangi MGX merupakan fungsi Lagrange yaitu X dot, X. Nah, atau kita dapat menuliskannya setengah M K dot kuadrat dikurangi MG K. Ini merupakan fungsi Lagrange dalam bentuk K dot, K. Nah, di sini maka apabila kita menggunakan fungsinya K dot, K, maka dapat kita menuliskan integral T1 sampai T2 L merupakan fungsi K dot, K dikali dt sama dengan 0. Nah, kita dapat ubah kembali dengan menuliskan integral T1 sampai T2 dikali do L per do K dot dikali delta K ditambah do L per do K delta K dikali dt sama dengan 0. Nah, bentuk ini dapat kita ubah menjadi d per dt delta K, maka kita dapat merubahnya integral T1 sampai T2 dikali do L per do K dot dikali delta K ditambah do L per, jadi kita menuliskan yang bagian ini dulu. Maka do L per do K dikali delta K ditambah do L per do K dot d per dt delta K sama dikali dt sama dengan 0. Maka kita bisa mengintegralkan kedua ruas ini sehingga dapat kita tuliskan integral T1 sampai T2 do L per do K delta K dt ditambah integral ini T1 sampai T2 do L per do K dot dikali dt d per dt delta K dikali dt sama dengan 0. Nah, bentuk ini
nanti bisa kita ubah ke bentuk lain dengan menggunakan ini. Maka kita bisa lakukan integral parsial dengan U dikali V dikurangi V dikali DU. Nah, untuk U-nya do L per do kika dot dikali delta kika dikurangi T sampai T1 sampai T2 delta kika D per dt do L per do kika dot. Nah, bentuk ini apabila kita masukkan syarat batasnya, maka ia akan sama dengan 0. Sehingga dapat kita tuliskan dari awal, dari persamaan ini. Nah, kita pindahkan ke bawah menjadi integral T1 sampai T2 do L per do kika delta kika dt dikurangi. Kenapa ini bisa min? Karena ini kan tadinya plus. Nah, dikali min, maka hasilnya akan min T2, T1, integral T1 sampai T2 delta kika D per dt do L per do kika dot dikali dt sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan. Delta kika ada, dt ada, maka bisa kita gabungkan menjadi integral T1 sampai T2 dikali do L per do kika min dt D per dt do L per do kika dot dikali delta kika dt sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita kalikan min sehingga hasilnya D per dt do L per do kika dot min do L per do kika sama dengan 0. Nah, nilai ini merupakan nilai dari persamaan Lagrange dengan metode variasi. Nah, jadi kita dapat menggunakan untuk mencari persamaan Lagrange itu bisa kita gunakan dengan prinsip D'Alembert atau prinsip variasi Lagrange. Hasilnya akan sama saja. Nah, mungkin untuk pembahasan tentang prinsip variasi sampai di sini. Nanti kita akan coba mencari bentuk persamaan lain selain dari persamaan Lagrange. Nah, kita akan coba untuk melanjutkan materi untuk selanjutnya, yaitu kita akan mencoba untuk mencari tentang persamaan Hamilton. Di mana persamaan Hamilton ini nanti kita akan cari dengan menggunakan prinsip variasi. Nah, di mana sebelumnya dengan menggunakan prinsip variasi ini kita juga bisa menemukan persamaan Lagrange. Nah, dengan prinsip variasi ini juga kita dapat menemukan persamaan Hamilton. Nah, di sini kita dapat menuliskan I sama dengan integral T1 sampai T2 L dt. Nah, di mana L-nya ini sama ya kayak yang tadi. L sama dengan T min V, di mana setengah MP kuadrat dikurangi MGH. Nah, V ini sama dengan delta kika dot dan H merupakan delta kika. Sehingga Lagrange ini merupakan fungsi dari delta kika dot dikurangi ini koma, 0 per delta kika dot dikurangi delta kika dot. Nah, ini
fungsi dari kika dot, koma kika. Nah, sehingga di sini kita dapat menuliskannya I sama dengan integral dari T1 sampai T2 L fungsi dari kika dot, koma kika. Nah, di sini kenapa ada variabel T? Karena ini nanti akan berhubungan dengan waktu. Makanya di sini kita menambahkan variabel T. Nah, ini dikali dt. Nah, di sini kita juga dapat menuliskan dengan perubahannya, yaitu delta I sama dengan integral dari T1 sampai T2 delta L kika dot, koma kika dikali koma T dt sama dengan 0. Nah, 0 ini menunjukkan bahwa delta yang dihasilkannya ini sangat kecil. Maka kita di sini sama dengan kan 0. Nah, dalam persamaan Hamilton, fungsi Hamilton ini dapat kita tuliskan dengan H sama dengan H sama dengan kika dot PK dikurangi L. Nah, ini merupakan fungsi Hamilton, di mana Hamilton ini merupakan fungsi dari kika, PK, T. Nah, apabila kita tuliskan kembali fungsi Hamilton H sama dengan kika dot PK dikurangi L, maka apabila kita ingin mencari L-nya, maka L sama dengan kika dot PK dikurangi H. Nah, maka perubahannya dapat kita tuliskan kembali, delta I sama dengan integral dari T1 sampai T2 delta. Nah, L-nya ini dapat kita ubah menjadi, nah yang ini. Delta dikali kika dot PK, H dikali dt sama dengan 0. Nah, kita bisa masukkan delta ini pada dalam kurung ini, sehingga integral T1 sampai T2 kita beri kurung delta kika dot PK dikurangi delta H dikali dt sama dengan 0. Nah, ini bentuk ini dapat kita ubah dengan integral parsial, di mana nanti akan menghasilkan integral T1 sampai T2. Nah, delta kika dot PK ditambah delta kika delta PK dikurangi do H per do kika delta kika dikurangi do H per do PK delta PK dikali dt sama dengan 0. Nah, di sini kita akan coba merubah sedikit pada bagian. Nah, pada bagian ini delta kika dot PK. Nah, apabila kita tulis kembali, maka PK delta kika dot ini akan sama dengan PK D per dt delta kika. Karena kan ini bentuk dari diferensialnya ini. Nah, maka ini akan coba diubah menjadi min PK dot delta kika ditambah D per dt dikali PK delta kika. Nah, hasil ini, nah apabila kita tulis ulang, maka ini akan 0 dan bagian ini PK delta kika dot ini akan sama hasilnya dengan ini, maka akan sama aja.
maka kita dapat menuliskan persamaan ini untuk menggantikan bagian yang ini. Sehingga kita dapat menuliskannya delta I sama dengan integral T1 sampai T2 min PK dot delta Kika ditambah D per DT PK delta Kika ditambah Kika dot delta PK dikurangi do H per do Kika delta Kika dikurangi do H per do PK delta PK dikali DT sama dengan 0. Nah, DT ini apabila masuk pada bagian ini, maka nanti hasilnya akan 0. Sehingga kita dapat menuliskannya, kita dapat menggabung. Nah, hasil ini kan sama dengan 0. Nah, maka ini akan tersisa bagian ini. Nah, kita dapat mensederhanakannya dengan misal, ini kan min PK, ini delta Kika, ini ada delta Kika, ini ada delta Kika, delta Kika. Maka kita dapat menggabungkannya jadi integral T1 sampai T2 Kika dot dikurangi do H per do PK. Nah, bagian ini dan ini digabung. Kemudian delta PK dikurangi PK dot dikurangi do H per do Kika. Maka bagian ini sama bagian ini ya. Ini tadi ini dengan ini. Nah, dikali delta Kika dikali DT sama dengan 0. Nah, hasil ini kita dapat sama dengankan 0 dan ini kita sama dengankan 0, maka Kika dot dikurangi do H per do PK sama dengan 0 dan ini juga PK dot ditambah do H per do PK sama dengan 0. Sehingga kita dapat pindah ruaskan bagian Kika dot dan PK dot ini, maka hasilnya Kika dot sama dengan do H per do PK dan PK sama dengan min do H per do Kika. Nah, dua persamaan ini merupakan persamaan Hamilton. Nah, dua ini merupakan persamaan Hamilton yang kita dapatkan dengan menggunakan prinsip variasi. Nah, untuk sementara kita udah mendapatkan dua persamaan dengan fungsinya ini Lagrange L sama dengan T min V, sedangkan Hamilton H sama dengan Kika dot PK min L, dan persamaannya untuk Lagrange D per DT do L per do Kika dot dikurangi do L per do Kika sama dengan 0. Nah, untuk Hamiltonnya kita dapatkan barusan persamaannya yaitu Kika dot sama dengan do H per do PK, dan untuk PK dot kita dapatkan min do H per do Kika. Nah, untuk pembahasan tentang persamaan Hamilton sekian. Mungkin nanti kita akan membahas untuk mencari persamaan dinamika yang lain. Nah, baik, saya akan coba lanjutkan untuk pembahasan kita yang mungkin pembahasan terakhir untuk materi tentang mekanika lanjut ini. Kita akan membahas tentang kurung Poisson, di mana kurung Poisson ini juga bisa menjadi solusi untuk mencari suatu persamaan gerak atau dinamika, di mana fungsi dari
kurung Poisson ini, misal apabila U, maka fungsi dari U ini akan berupa Q1, Q2, Q3, Qn, P1, P2, P3 sampai seterusnya sampai dengan Pn. Nah, apabila dalam bentuk variabel V, maka fungsinya akan berupa Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn dan P1, P2, P3 sampai dengan Pn. Sehingga dari bentuk kedua variabel ini kita dapat tuliskan sebuah persamaan kurung Poisson, yaitu berupa U, V dengan variabel Q, P sama dengan sigma K sampai dengan N dikali do U per do K dikali dV per do PK min do U per do PK do V per do K. Nah, dalam bentuk umum, misal apabila min V, U, maka kita dapat menuliskannya min do U per do Q do V per do P dikurangi do U per do P do V per do Q. Nah, sehingga ini apabila kita kalikan, maka do U per do P dikali do V per do Q dikurangi do U per do Q dikali do V per do P. Nah, apabila bentuk lain, misal dalam fungsi CU, U dengan variabel P, Q, maka kita dapat menuliskannya do CU per do Q dikali do V per do P dikurangi do CU per do P dikali do V per do Q. Nah, C ini, nilai dari C ini dapat kita keluarkan sehingga C dikali do U per do Q do V per do P dikurangi C do U per do P do V per do Q. Nah, kita keluarkan, maka hasilnya ini, hasil dari ini tidak lain kan sama dengan ini. Maka kita dapat tuliskannya, maka ini sama dengan C dikali U, V. Nah, dengan menggunakan fungsi Hamilton, dengan fungsinya itu sama dengan H sama dengan sigma K K dot PK dikurangi L, maka kita dapat menuliskan bentuk dari kurung Poissonnya, yaitu berupa U, H dari Q, P sama dengan do U per do Q do H per do P dikurangi do U per do P dikali do H per do Q. Nah, bentuk ini tidak lain do H per do P dan do H min do H per do Q ini sama dengan Q dot dan min P dot. Dari mana? Dari hasil Hamilton tadi. Nah, dari sini. Q dot sama dengan do H per do PK dan PK dot sama dengan min do H per do Q. Maka
kita dapat menyederhanakannya dengan menulis ulang, yaitu do U per do Ki dikali Ki dot ditambah do U per do P dikali P dot. Nah, apabila kita menuliskannya dalam bentuk do U sama dengan U, Ki, P, maka kita dapat menuliskannya delta U per do Ki dikali dQ ditambah do U per do P dikali dP. Nah, apabila kita tambahkan dt, maka U ini dengan merupakan fungsi dari Ki, P, ini akan kita ubah, maka di sininya juga nanti akan ada dt, di sini juga akan ada dt. Maka do U per do Ki, dQ per dt ditambah do U per do P, dP per dt. Maka ini hasilnya sama. Sehingga do U per dt sama dengan U, H dari variabel Ki, P ini akan menghasilkan dQ per dt ini akan sama dengan Ki dot dan dP per dt ini akan sama dengan P dot. Nah, kedua persamaan ini merupakan persamaan dinamika dalam kurung Poisson, di mana nanti apabila kita menyelesaikan suatu kasus dinamika dengan menggunakan kurung Poisson ini, kita juga akan menggunakan aplikasi penggunaan kurung Poisson ini dengan Dirac-Taylor, di mana persamaannya kita dapat tuliskan fx fungsi f dari fungsi x ini akan sama dengan f0 ditambah x df per dx ditambah 1 per 2 faktorial x kuadrat d kuadrat f per dx kuadrat ditambah sampai seterusnya. Nah, begitupun dengan Ki dengan fungsi T, maka akan menjadi Ki 0 ditambah T dQ per dt ditambah 1 per 2 faktorial T kuadrat D kuadrat Ki per dt ditambah sampai seterusnya. Nah, ini merupakan persamaan kurung Poisson yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan solusi gerak dinamika gerak. Nah, di sini saya langsung akan coba untuk membahas sebuah contoh soal tentang solusi, di mana nanti kita akan sedikit mencari tentang solusi sebuah kasus dengan menggunakan Lagrange, persamaan Hamilton dan kurung Poisson. Nah, di sini untuk yang pertama kita menggunakan persamaan Lagrange, yaitu dengan fungsi Lagrange-nya yang kita dapatkan setengah ml kuadrat theta dot kuadrat dikurangi mgl sin theta. Nah, di mana persamaan Lagrange ini dalam bentuk theta, maka kita dapat menuliskannya d per dt do L per do theta min do L per do theta sama dengan 0. Nah, di mana nilai dari do L per do theta ini sama dengan ml kuadrat theta dot. Nah, dari sini, nah variabel ini kan tidak ada theta dot, maka ini sama dengan 0. Nah, bagian sini apabila kita turunkan, maka hasilnya ml kuadrat theta dot.
Nah, apabila bagian do L per do theta ini akan menghasilkan min MGL cos theta. Sehingga apabila kita tuliskan dengan menggunakan persamaan ini, kita tuliskan ke sini, maka hasilnya akan D per DT ML kuadrat theta dot dikurangi min G ML cos theta sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi penjumlahan dan ini M L bisa kita hapus, maka hasilnya akan menjadi nah ini apabila diturunkan akan menjadi double theta theta double dot. Nah, maka hasilnya akan theta dot sama dengan G min L cos theta sama dengan 0. Nah, dengan solusinya di sini kan kita ingin mencari fungsi dari Q dari fungsi T. Maka di sini dapat kita gunakan solusi ini. Nah, maka ini akan sama dengan theta sehingga kita dapat menuliskan ini akan sama dengan 0, maka theta double dot plus G per L sama dengan 0 ini akan sama dengan theta double dot min GL. Nah, kita integralkan keduanya, maka akan menghasilkan theta dot sama dengan min G per L T plus C1. Nah, kita integralkan lagi bagian ini, maka akan didapat fungsi Q dari fungsi T min sama dengan min G per L dikali setengah T kuadrat ditambah C1 dikali T ditambah C2. Nah, ini merupakan solusi menggunakan persamaan Lagrange. Apabila kita menggunakan persamaan dari Hamilton, nah ini kita dapat ini variabelnya kasus ini itu bergerak pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, apabila kita dapat lihat, ini kan bisa kita bilang sebuah bola yang terikat pada satu batang. Nah, di ujungnya lagi ada bola. Nah, apabila ini ke bawah, maka bola yang satunya lagi akan berpindah ke samping. Nah, sedangkan apabila ke atas, maka bola ini akan bergerak ke kiri. Maka ini akan bergerak pada sumbu X dan sumbu Y, sehingga persamaan Hamiltonnya dapat kita tuliskan X dot PX ditambah Y dot PY dikurangi L. Nah, untuk theta dot itu bergerak pada satu sisi, maka ini akan menjadi theta dot P theta dikurangi L. Sehingga kita dapat menuliskan nilai L-nya sama dengan ini yang tadi. Kemudian kita dapat ubah. Nah, do L per do theta dot akan menghasilkan ML kuadrat theta dot dan P theta kuadrat akan menghasilkan ML L pangkat 4 theta dot kuadrat. Maka kita dapat menuliskan sebuah persamaan ini sehingga apabila bagian ini kan sama ya, ini anggap 1, ini setengah, maka
1 dikurangi setengah itu setengah ml kuadrat theta dot kuadrat ditambah mgl sin theta. Nah, apabila kita tulis sampai sini, itu merupakan solusi persamaan Hamilton, tapi tidak dalam bentuk QK, PK. Maka kita ubah menjadi fungsi PK sehingga persamaan Hamiltonnya P theta kuadrat dikurangi 2 ml kuadrat ditambah mgl sin theta. Nah, ini merupakan solusi Hamilton. Apabila kita ingin mencari solusinya, maka kita dapat menghitungnya, kemudian kita akan menghasilkan hasil yang sama dengan menggunakan persamaan Lagrange tadi. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Nah, untuk solusinya langkah-langkahnya sama. Kemudian apabila kita menggunakan dengan kurung Poisson, di sini kita dapat menggunakannya dengan memberi variabel. Di sini kan kita menggunakannya 2, yaitu PK. Sebentar, di sini fungsinya berupa Q, H. Nah, yang ini Q, H. Oh, ini nih. Nah, Q dari fungsi T sama dengan Q0 ditambah T Q, H ditambah 1/2 faktorial T kuadrat Q, H ditambah 1/3 faktorial T pangkat 3 Q, H. Maka kita dapat menyelesaikannya secara satu-satu kita selesaikan. Nah, bagian ini. Untuk yang pertama Q, H berarti kita dapat menuliskannya ini theta, H. Theta, H sama dengan do theta per do theta, do H per do PK, do P theta dikurangi do theta per do P theta dikali do H per do theta. Nah, bentuk ini akan menghasilkan hasil yang ini. Kemudian apabila kita mencari hasil yang ini, kita bisa ubah, maka ini hasilnya nanti 1 P theta min ml kuadrat. Nah, ini bagian ini akan 0. Kemudian hasilnya tidak lain ini. Kemudian apabila kita mencari Q, H, maka ini akan sama, Q, H-nya akan sama dengan ini. Maka kita dapat tuliskan sehingga menghasilkan Q, H itu min G per L. Kemudian apabila kita tuliskan kembali, ini hasilnya akan sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat menuliskan ulang ini merupakan fungsi deret Taylor. Nah,
Q0 plus T. Nah, Q, H hasilnya tadi ini P theta per ml kuadrat ditambah 1/2 T kuadrat. Nah, Q, H ini hasilnya min G per L. Nah, dan ini hasilnya 0, berarti ini sama dengan 0. Nah, kita bisa tuliskan berarti min 1/2 G per L T kuadrat plus PQ min M L kuadrat T plus Q0. Nah, hasil ini sama dengan mirip-mirip dengan hasil yang ini. Maka kita dapat mencari suatu kasus ini bola dengan menggunakan 3 persamaan, yaitu persamaan Lagrange dengan menggunakan persamaan Hamilton dan menggunakan kurung Poisson. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan tentang materi mekanika lanjut yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyebutan atau kesalahan dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.